Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Baik, akan kita mulai pelajaran hari ini, tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya adalah mahasiswa di IAIN Syekh Nurjati. Nama saya Imam Zarkasi dengan NIM 22811300726. Saya kelas A15. Hari ini mata pelajaran kita adalah fikih dan akan membahas materi tentang tayamum. Jadi kita akan membahas apa itu tayamum, pengertian tayamum, syarat-syarat tayamum, rukun tayamum, dan tata cara tayamum. Ada yang mengerti apa itu tayamum? Baik, langsung saja kita lihat. Tayamum adalah cara bersuci selain mandi dan wudhu. Tayamum juga merupakan pengganti wudhu dan mandi untuk meringankan seseorang bersuci, sebab tidak dapat menggunakan air karena berbagai hal atau berbagai macam alasan. Sedangkan pengertian tayamum adalah mengusapkan tanah atau debu ke wajah dan kedua tangan sampai ke siku dengan beberapa syarat yang ditentukan sebagai pengganti wudhu dan mandi. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 6. Wa in kuntum mardo au ala safarin au jaa ahadum minkum minal ghaiti au lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayamamu so'idan toyiban famsahu biwujuhikum wa aidikum minhu, yang artinya dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih atau suci. Sapulah wajahmu atau mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Kemudian berdasarkan ayat di atas, sebab-sebab seseorang diperbolehkan tayamum itu ada 3. Yang pertama, karena sakit. Dikhawatirkan jika memakai air atau menggunakan air dapat menambah parah atau memperlambat kesembuhan sakit yang dideritanya. Yang jelas ini juga harus ada rekomendasi dari dokter. Yang kedua, karena dalam perjalanan. Kita dalam perjalanan sudah waktu masuk sholat, kemudian nggak memungkinkan untuk berhenti kendaraan yang kita tumpangi atau di bis atau di kereta itu nggak mungkin untuk berhenti, atau lagi berhenti tapi kita akan takut akan ketinggalan kereta, maka di situ diperbolehkan tayamum. Yang ketiga, karena tidak ada air. Yang jelas kita harus berusaha dulu mencari air sana sini. Kalau sudah memang tidak menemukan, kita diperbolehkan. Atau kita punya air tapi untuk kebutuhan kita atau hewan ternak kita, untuk minum hewan ternak kita, jadi tidak cukup lah untuk berwudu, maka di situ kita diperbolehkan tayamum. Kemudian syarat-syarat tayamum juga mempunyai syarat-syarat tertentu. Di antaranya yang pertama, sudah masuk waktu sholat. Sebelum waktu masuk sholat kok jenengan atau sampean-sampean itu tayamum, itu tidak boleh. Harus mengetahui, oh ini sudah waktunya masuk sholat, kita baru tayamum. Kalau belum waktunya masuk, misalkan sholat zuhur waktu masuk itu jam 12, kita tayamum jam
10. Nah, itu nggak boleh. Yang kedua, sudah berusaha mencari air namun tidak menemukan, sedangkan sudah masuk waktu sholat, kecuali bagi orang yang bertayamum karena sakit atau sudah yakin di sekitar tempat tersebut tidak ada air. Kita cari-cari dulu, makanya di sana nggak ada air, cari sana nggak ada air, nah itu baru kita dibolehkan tayamum. Yang ketiga, menggunakan tanah yang suci dan berdebu. Nah, pendapat ini menurut Imam Syafi'i, sedangkan menurut imam lainnya boleh menggunakan tanah, pasir, atau bisa juga menggunakan batu. Karena kita mengikuti Imam Syafi'i, kita menggunakan tanah yang berdebu. Nggak boleh apa itu kalau orang Jawa mengatakan endut itu nggak boleh, harus tanah yang berdebu, tanah kering. Yang keempat adalah menghilangkan najis sebelum melakukan tayamum. Kita hilangkan najis dulu yang ada di tubuh kita. Setelah itu kita melakukan tayamum. Jadi jangan sampai ada najis yang melekat di badan kita. Kemudian rukun tayamum. Rukun tayamum yang pertama, niat karena melaksanakan sholat, bukan semata-mata untuk menghilangkan hadas. Jadi kita mau sholat fardu, dan perlu diingat tayamum itu untuk satu sholat fardu, untuk ibadah fardu satu. Tapi kalau untuk ibadah yang sunnah itu boleh beberapa ibadah sunnah. Yang kedua, mengusap muka dengan tanah, mengusap wajah dengan tanah. Yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai siku dengan tanah atau dengan debu. Yang keempat, tertib atau menertibkan rukun-rukun. Artinya nggak boleh nomor 2 dulu atau nomor 3 dulu baru nomor 1, itu nggak boleh. Kemudian selanjutnya, tata cara tayamum. Tata cara tayamum. Untuk tata cara tayamum adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca basmalah. Baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Terus yang kedua, niat. Niat dalam hati untuk melakukan tayamum karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kita melafatkan, biasanya melafatkan itu hukumnya sunnah untuk memudahkan hati kita mengucapkan niat. Makanya kalau kita kesulitan, niat itu dilafatkan agar hati kita juga ikut berniat. Berikut adalah niat tayamum. Nawaitu tayamuma listiba hati sholati fardho lillahi ta'ala, yang artinya sengaja aku bertayamum untuk melakukan sholat fardu karena Allah ta'ala. Yang ketiga, menepukkan kedua tangan ke tanah lalu memisahkannya dan dengan meniup-niup atau mengibaskan. Jadi kita tepukkan, cara Jawa itu mengeplekkan tangan ke tanah, kemudian kita bebaskan atau kita tiup. Setelah itu yang nomor 4, mengusap. Setelah itu diusapkan ke wajah. Setelah ke wajah, kita menepukkan tangan lagi ke tanah. Jangan tempat yang sama, kita pindah tempat karena tempat tadi sudah kita gunakan yang pertama, artinya mustakmal. Pindah tempat, kita plekkan lagi tangan kita ke tanah, kemudian kita kibaskan atau kita tiup, terus kita usapkan ke tangan sampai ke siku kedua tangan kita. Yang kelima, tertib lagi, artinya seperti yang saya sampaikan di atas, harus 1, 2, 3, 4, 5, nggak boleh 2, 4, 1, 3 terus 5. Nah itu nggak boleh, harus urut atau tertib. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan, mulai dari tayamum, pengertian tayamum, terus kemudian syarat
atau sebab-sebab seseorang diperbolehkan tayamum, terus syarat-syarat tayamum dan rukun tayamum. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya tutup. Kalau tidak ada, demikian penjelasan saya mengenai tayamum dan tata cara tayamum dan syarat-syarat tayamum. Semoga apa yang saya sampaikan mengenai tayamum bisa membawa kemanfaatan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.